Makanya kemarin pelajaran ada ya, yang ditakutkan wali itu bukan kehilangan uang, kehilangan mati, enggak. Yang ditakutkan para wali kalau kehilangan Tuhan. Ini yang terbalik sekarang. Manusia rela kehilangan imannya, manusia rela kehilangan agamanya, manusia rela kehilangan Tuhannya, bahkan menjual agamanya. Yang penting kaya, keluar masuk Islam, menjual akidah. Wih, kan sekarang sangat banyak seperti itu. Nah, ini yang terbalik ini, dunia terbalik. Ada sinetronnya ya. Ini yang banyak umat yang kenyataannya sekarang banyak yang ucapannya dia beriman, saya taat, saya takwa, saya hamba Allah, tapi hatinya kehilangan materi, takut nanti dulu harus belajar lebih giat ini. Kalau engkau sudah tidak takut kehilangan apapun, maka semua akan datang kepadamu. Itu loh maksudnya. Semua amal ibadahmu selama seumur hidupmu yang kusuk itu ditimbang dengan kedua bola mata yang dipenuhi dengan rahmat hidayah karunia dari Tuhan, itu masih berat kedua bola mata kalau hitung-hitungan. Tetapi kalau kita mengitikadkan bahwa semua gerak ibadah badan jasmani yang dikatakan tempatnya syariat ini ialah gerak daripada Tuhan itu sendiri melalui perbuatannya yang tajali, melalui yang dikatakan Allah, nama kebesaran Tuhan. Itulah inna lillah wa inna ilahi raji'un. Nah, karena ini sangat mudah sebetulnya ketika kita memahami bahwa Tuhan selalu bersama kita. Ayo kita fakuri. Yang bisa kembali kepada Tuhan ialah unsur Tuhan. Dan unsur Tuhan yang ada di dalam diri kita dikatakanlah ia ruhani. Betul? Karena jasad ini tidak ada daya upaya. Ya. Banyak orang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, melainkan hanya kehendak Allah. Nyatanya kita mengakui ibadah kita. Nyatanya ketika kita merasa hebat dengan ibadah kita, kita merasa alim. Ini yang berbahaya. Tolong hati-hati ketika kita belajar menuju kepada ketuhanan, kita harus waspada. Karena kita betul-betul la haula wala quwata. Jadi setiap apapun gerak dan diam, kehendak dan kuasa, itu semua datang dari Tuhan. Betul ya? Bagaimana seorang mayat mempunyai kehendak minum? Bagaimana? Tolong jelaskan. Bagaimana seorang mayat ingin mandi? Bagaimana seorang mayat ingin berangkat bekerja? Bagaimana? Hati-hati. Walaupun kita selama ini di dalam ketaatan beribadah kepada Tuhan, tapi ketika
gerak ini terakui oleh kita, kita dikatakan sudah menjalani kesirikan yang tersembunyi dan ini tidak diampuni gitu loh. Karena milik Tuhan kita akui gitu loh. Paham nggak ini? Kalau tidak karena hasil kerja keras, nah ini yang harus kita kikis gitu loh, ya. Karena ini berbahaya. Karena yang tersembunyi ini halus datangnya. Kalau tidak aku, kalau tidak karena ku-nya penempatannya di mana? Ku itu Tuhan yang dikatakan sebagai khalifah. Pemimpin di dunia ini siapa, saya tanya? Bukankah dia nur, awal, mula, sumber kehidupan? Bukan manusia. Ini perlu didalami. Hakikat khalifah ya nur yang ada di dalam diri setiap manusia. Manusia kalau tidak ada nurnya tidak bisa menjadi pemimpin. Ruh memimpin jasad. Kan seperti itu. Bagaimana kita dikatakan umat Muhammad sedang tidak mengenali hakikat Muhammad yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang setiap hari uji Muhammad kita pakai menjadi ibadah sholatul daim, ibadah yang kekal abadi. Barang siapa tidak mengenal Muhammad hakiki, dia bukanlah umat Rasulullah yang sebenar-benarnya. Ya kan, seperti itu. Oleh sebab itu kita harus setiap hari merenungi bahwa Tuhan ingin dikenal. Oleh sebab itu ditimbulkan gerak melalui jasad yang disitulah dikatakan tumpuan syariat. Oleh sebab itu hakikat manusia tidak bisa meninggalkan jasad yang dikatakan syariatullah. Ya, oleh sebab itulah kita ditempa untuk selalu baik sangka, karena semua yang datang kepada kita atas kehendak Tuhan. Menurut kita tidak baik, menurut Tuhan baik. Kalau kita merasa tidak baik, artinya kita merasa ada. Dikatakan la mawujud bihaqi illallah. Bukankah mata tidak akan bisa melihat tanpa basornya Tuhan? Bukankah telinga tidak akan bisa mendengar dan tidak berfungsi tanpa ada samaknya Tuhan? Bukankah lidah, bibir, mulut ini akan keluh tanpa adanya daya kekuatan kalam dari Tuhan? Betulkah? Mayat itu tidak bisa berucap sedikit pun tanpa kekuasaan dari Tuhan. Disinilah seseorang yang sudah betul-betul makrifat, dia akan melihat Tuhan di setiap ciptaannya. Kalau kita belum bisa melihat seperti ini, kita harus lebih rajin belajar lagi. Ketika kita masih melihat physically, ya, belum bisa melihat kehadiran Tuhan di setiap apa yang Tuhan ciptakan, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kita harus banyak belajar. Bukankah seluruh yang tercipta ini perwujudan daripada Allah? Nama kebesaran Tuhan. Pernah lihat batu mempunyai lafaz Allah? Pernah lihat pasti. Tumbuh-tumbuhan mempunyai lafaz Allah, pernah lihat? Pernah. Langit mempunyai lafaz Allah di foto, pernah lihat? Mereka mengakui berani. Kenapa kita tidak? Artinya bukan untuk menjadi Tuhan, ya. Tolong ingat, kita belajar ilmu makrifat bukan untuk menjadi Tuhan.
Kita belajar makrifat bukan untuk menjadi nabi. Tolong diingat ini. Tetapi kita belajar makrifat, mengenal diri supaya kita bisa menyaksikan keberadaan Tuhan. Melalui apa tadi? Melalui tajali. Tajali apa tuh? Kezohiran daripada gerak. Artinya kita tadi berangkat dari rumah, datang ke majelis atas kehendak Tuhan. Ada kehendak datang ke majelis karena ditimbulkan kehendak itu oleh Tuhan. Artinya barang siapa dikehendaki Tuhan selalu berbuat baik, maka dia dicintai itu Tuhan. Akan tetapi barang siapa di dalam hatinya tidak ada ditimbulkan keinginan untuk fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kebenaran ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya dia sudah dipalingkan dari Tuhan. Barang siapa setiap harinya dia cenderung aktivitasnya disibukkan dengan sesuatu hal yang pada ujung-ujungnya lupa kepada Tuhan, artinya dia sudah tidak disenangi Tuhan. Oleh sebab itu kita harusnya khawatir, kita seharusnya gelisah kalau setiap hari perbuatan kita ini jauh daripada ketaatan, jauh daripada selalu ingat kepada Tuhan, artinya kita sudah dibenci. Dan disitulah setiap malam kita harusnya istighfar. Istighfar sebagai adab yang pada hakikatnya sebetulnya kita pun tidak mempunyai daya upaya untuk meminta ampun, karena tidak ada ceritanya seorang jisim atau mayat itu beristighfar. Adabnya saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah ini ya Allah. Jangan engkau cabut ya Allah hidayah ini. Karena sangat berbahaya. Ketika hidayah sudah dicabut, maka disitulah kita harus bersiap-siap menerima, ya, apa itu? Trofi piala bergilir yang setiap masa selalu digilirkan kepada umat yang durhaka kepada Tuhan, yang dikatakan ialah azab. Azab apa? Azab ketika ditutup pintu hidayah hatinya, ditutup pintu hidayah telinganya, ditutup pintu hidayah penglihatannya untuk melihat kebenaran yang datang dari Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kita harus banyak merenung. Sehari ini tadi kita seperti apa? Kalau banyak lalainya, sholatnya banyak terabaikan, artinya kita sudah dikehendaki menjadi calon-calon penghuni api neraka, karena kita hidup hanya sekali, diberi kewajiban untuk ibadah, yang hakikat ibadah itu bisa dijalani dengan kita mengenal Tuhan. Ya, kalau hidup sekali tidak kenal Tuhan, artinya Tuhan sudah memilih kita menjadi calon penghuni karena Al-Quran dan kekasihnya sudah diturunkan kepada umat, tetapi kita tidak mentaatinya, tetapi kita tidak meneladaninya. Sudah kita diperingatkan berkali-kali dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah junjungan Nabi besar kita, ya, dengan hadis-hadis beliau, ya. Tapi
kita melewatkan kesempatan yang begitu istimewa itu, yang pada ujungnya itu tadi. Oleh sebab itu betul bahwa hidayah ini datang, ya, yang berhak memberi hanya Allah. Betul, emang betul. Karena sebetulnya kita sudah diberi hidayah, tapi kita menyepelekan, kita menganggap remeh. Justru kita menganggap masalah dunia lebih besar daripada masalah akhirat. Ibadah saja kita jalani dengan penuh kesyirikan setiap hari tanpa kita ketahui. Ya, bukankah yang bersifat muhadas? Muhadas apa? Kemarin lawan arti dari khodim. Ya. Oleh sebab itu kalau muhadas kan kita sholat diharuskan berwudu. Iya, betul. Ketika kita ibadah masih melihat bahwa jasad kita yang beribadah, maka tidak ada keselamatan nanti kita di alam kubur. Oleh sebab itu pasti badan kita akan hancur, lebur, tinggal tulang belulang. Maka Islam dikatakan selamat. Artinya belum selamat kalau seperti ini. Bukankah begitu banyak manusia yang bermaksiat? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.